suka salah paham. Bener. Harusnya lebih bagus Lebih menghargai ketemu Allah karena syiar. Iya. Syiar, biar orang bilang, wah orang Islam cakep-cakep pakaiannya, wah ini apaan romeng-romeng begini. Miskin amat orang Islam, jangan. Jadi syiar pakaian bagus kita. Ada transaksi, ada jual beli di pekarangan masjid atau apa itu sah-sah aja. Sah-sah saja, yang nggak boleh dalam masjid. Di dalam Tidak masjid boleh ini. transaksi kecuali transaksi kita sama Allah. Ya. Ibu-ibu. Beb, ente di masjid pakai tidur, mana dibanguninnya susah lagi. Ya kenapa repot amat sih? Aneh tidur doang. Daripada aneh teriak-teriak nggak jelas bikin dosa aja. Lagian itu kan masjid rumah Allah. Jadi itu aneh pengen tidur di rumah Allah. Siapa tahu aja nanti mimpi ketemu sama Allah. Itu nggak usah dibikin repot deh. Aneh tahu kenapa ente tidur di masjid. Nah emang. Di rumah ente lagi hajatan. Pakai alasan mau tidur di rumah Allah segala. Nggak tahu bawaan itu kalau udah tidur di masjid, di musola atau di langgar itu kayaknya adem banget. Tapi harus sholat. Karena kan yang penting udah sholat. Apalagi pas khotib Jumat lagi naik ya. Nah, itu tiba-tiba angin dari mana tuh bikin ngantuk tuh. Itu aneh tuh. Bener deh. Rata-rata tuh kalau sholat Jumat deh, apalagi masjidnya itu kan gede terus banyak jendela itu. Padahal sebelum sholat tuh mata seger. Pada saat udah sholat aja tuh lagi dengerin khotbah aja, pasti tuh setan tuh ya. Itu setan tuh ya. Setan. Nah sebenarnya kita tuh nggak boleh tidur di masjid atau kayak gimana? Pokoknya buat yang insomnia, susah tidur, tiap Jumat insya Allah tidur deh. Iya. Dengan sendirinya. Jadi gini Beb, masjid itu kan rumah Allah, Iya. tempat yang mulia. Sehingga orang-orang yang masuk ke dalamnya juga harus memuliakan. Jadi tidur nggak boleh? Boleh. Boleh. Aneh nggak bilang nggak boleh. Ya udah. Aneh bilang boleh, silakan. Tapi ingat Beb, Hmm. ente periksa nggak tadi tuh iler ente jatuh? Aneh kan sengaja bawa ember. Udah ada wadahnya. Jadi yang dikhawatirin dari orang tidur di masjid itu bukan nggak bolehnya. Kira-kira dia ileran nggak kalau tidur? Kalau ileran Beb, terus kemudian ilernya nempel di sejadah, najis. Karena iler sama liur beda. Kalau liur kagak najis. Tapi kalau iler dia dari lambung, kotoran, najis. Jadi, untuk yang lebih jelasnya lagi, sebenarnya apa aja yang kita tidak boleh atau tidak pantas lah kita lakukan di dalam masjid? Yang pertama bermaksiat, pasti. Masa main judi di masjid? Nggak mungkin. Nyabung ayam di masjid udah nggak mungkin. Emang nggak mungkin, tapi ibu-ibu pada ngegosip di masjid gitu kan. Pengajian gitu kan. Ini nih, ibu-ibu kan Masya Allah rajin banget Iya, Beb ya. iya. 4 jam dia kuat di masjid. Ngajinya sejam, ngobrol 3 jam. Jadi nggak boleh tuh. Nggak boleh. Yang ketiga, jangan sampai ngerusak alat masjid. Apalagi nyolong peralatan masjid. Bawaannya mau bilang, rusak kagak? Gimana kagak rusak, emang udah diambil. Nah itu dihindarin tuh. Selanjutnya siapa aja nih? Orang yang nggak boleh masuk ke dalam masjid. Yang lagi keadaan junub Beb. Ya kan? Habis ibadah nikmat, enak, laki, bini. Mau laki, mau perempuan masuk ke masjid dalam keadaan junub, haram. Nggak boleh. Perempuan yang haid, nifas, nggak boleh. Fisik kita, badan kita harus suci. Iya. Harus suci. Iya. Karena kita masuk ke rumah yang suci. Jangan sampai kemudian kita bawa najis, najisnya nempel di karpet, di sejadah. Bahaya, tanggung jawab kita ibadah orang nggak diterima. Ah loh. Jadi kalau seandainya memang kalau tadi kan aneh memang akhirnya ketiduran kan nggak pantas sih gitu ya. Nah bagaimana dengan musafir-musafir yang memang dia kehidupannya itu nggak jelas dari satu daerah ke daerah lain, tapi ibadahnya itu bagus luar biasa. Setiap ketemu masjid dia sholat nggak pernah tinggal. Sekalian rebaan dikit gitu. Kalau dia kan sekalian tuh ibadah sama rebaan. Ente kayaknya utama rebaannya dulu deh. Kan aneh udah sholat. Baru gitu kan. sholatnya kalau kok ngaji ngebangunin. Iya. Jadi tetap ada Ada etika, ada etikanya. Yang gitu pertama buat musafir yang datang ke masjid, jaga kebersihan. ya. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai mengotori masjid. Kalau kotor, buru-buru dibersihin. Yang keempat tadi, Beb, soal tidurnya. Oke. Kalau dikhawatir ilernya jatuh, itu najis.
dan dia wajib buat ngebersihin. Kalau bisa sih dia cari tempat yang memang di masjid itu ada khusus buat musafir. Kayak di Istiqlal kan ada tuh masjid-masjid besar, jangan masjid yang kecil. Nah, kalau kita nih ya, kaum laki-laki mungkin agak lebih mudah bagaimana tata cara kita yang baik atau tidak baik masuk ke masjid, memperlakukan masjid, rumah Allah. Agak sedikit mudah ya. Yang repot kan nih perempuan dan ibu-ibu nih. Ini agak sensitif gitu ya. Yang seperti tadi suami bilang di awal kan, hati-hati kalau lagi haid atau lagi haid boleh masuk apa enggak, cuma dengerin orang ngaji doang atau memang tidak ibadah atau kayak gimana gitu ya. Nah, Ane kebanyakan ngomong pagi-pagi kagak ada sarapan, nggak enak. Ane mau ngambil sarapan dulu. Ada kue bekas pengajian 3 minggu yang Ane lalu. sedang ngigo ente manfaat, Beb. Sip, mantep. Kalau sholat tarawih nih sekarang alhamdulillah sih ya, rame banget ya minggu-minggu pertama gitu kan. Anak-anak gaul, anak ABG itu pada numplek semua di masjid. Tapi ketika dia masuk ke masjid, itu dia pergi dari rumah, itu menggunakan baju-baju dia sehari-hari. Kadang dipakai celana pendek, dipakai celana ketat, baju yang ketat, walaupun nenteng-nenteng mukena gitu ya. Dia masuk ke masjid gitu. Nah, itu kayak gimana gitu? Masya Allah. Tuh yang tadi tuh namanya rombongan Kamerun. Apaan tuh kamera? Kalah menang yang penting turun. Turun doang terawih, puasanya kagak. Puasanya kagak. Amit-amit ya kalau begitu mulu kejadiannya ya. Nah, itu kan mengenai busana ya. Umumnya pakaian. begitu ya. Kadang-kadang nentengin pakaian sholat dari rumah. Tapi masuk ke masjidnya Masih celana pakai baju pendek, sehari-hari. baju ketat. Ketat, iya. Padahal etikanya wajib tutup aurat. Mesti rapi, cakep. Kita ketemu bokin aja, mesti dalam keadaan cakep, necis, wangi, keren. Ini ketemu Allah coba. Allah yang nyiptain kita. Masa pakaiannya salah-salah, rombeng-rombengan, jelek-jelekan. Ah nggak enak, gue pakai yang jelek aja. Orang masuk masjid ini tuh. Iya. Emang muliaan mana masuk masjid ame kondangan? Tuh kan? Kadang-kadang kan kita juga begitu ngeremehin. Udah jangan cakep-cakep masuk masjid, lu kayak mau kemana aja. Padahal kita mau ketemu Allah tuh. Suka salah paham. Bener. Harusnya lebih bagus. Lebih menghargai ketemu manusia. ketemu Allah karena syiar. Iya. Syiar. Biar orang bilang, wah orang Islam cakep-cakep pakaiannya. Wah ini apaan rombeng-rombeng begini. Miskin amat orang Islam. Jangan. Jadi syiar pakaian bagus kita. Ada transaksi, ada jual beli di pekarangan masjid atau apa itu sah-sah aja. Sah-sah saja. Yang nggak boleh dalam masjid. Di dalam Tidak masjid boleh ini. transaksi kecuali transaksi kita ya Allah. Ya. Ibu-ibu pada arisan di dalam masjid semua tuh. Itu dia kalau soal arisan masih boleh deh. Masih boleh. Karena tidak ada jual beli. Jual beli kerudungan. Nah itu dia Beb. Aduh. Boleh gak tuh? Kerudungan loh, mukena gitu kan. Tapi di dalam masjid habis pengajian gitu. Keluar ya? Keluar dari masjid. Jadi jangan sampai kita campur adukan perkara dunia yang menyebabkan kadang-kadang ada kecurangan, ada perselisihan. Nggak nutup kemungkinan Beb, orang dagang pada nipu. Pasti. Nipunya di rumah Allah lagi. Iya. Etika dan adab ini harus kita hindari. Harus kita jaga. Hampir semua masjid, semua musola, tapi kalau Ane lihat sih nggak selalu ya. Kan suka ada tulisan tuh batas suci gitu ya. Jadi sendal-sendal rapi berjejer di bawah gitu. Jika sudah melewati batas suci itu udah nggak boleh gitu ya. Nah itu memang batasannya itu sampai mana gitu. Nah, jadi pada saat kita membuat masjid kan kita tahu konsepnya. Konsep yang disebut masjid itu adalah area di mana di tempat itu umumnya orang sholat, Beb. Makanya disebut ada batasan. Karena biasanya orang paling maksimal sampai di situ. Lewat dari itu masuk pekarangan. Gelar sejadah baru, gelar tikar baru, gelar koran baru. Nah buat ibu-ibu yang tadi nih, pada head, nifas, segala macem, junub, belum mandi, lupa, tau-tau udah poro dia udah manggil, "Po, jangan lama-lama udah deh," akhirnya lupa mandi. Buat dia di pekarangan aja, sambil dengerin. Jadi nggak ketinggalan taklimnya. Kalau lupa sama sekali akhirnya dia masuk dan melakukan ibadah, ya itu dia lupa. Itu lupa, lain cerita. Lain cerita. Namanya lupa, Allah maafin. Dan lupa bukan maunya kita. Iya. Enak tuh kalau bulan puasa tuh lupa gitu. Oh. Udah lupa makan 2 piring. Begitu inget Beb, belum minum, cakep. Anu juga sering kayak gitu dulu tuh. Sering ngelupain itu emang. Itu apa? Somet
cara atau biasanya Rasulullah itu apa yang dilakukan pertama-tama ketika beliau masuk ke dalam masjid? Cakep. Mm-mm. Dari tadi kita ngalor ngidul. Iya. Nah sekarang ini ke konteks ibadahnya gitu kan. Apa sih ketika Rasulullah waktu itu masuk ke masjid, apa yang pertama dia lakukan? Yang pertama, Rasul selalu ngebersihin dirinya. Suci dari hadas besar, dari hadas kecil. Pakaiannya bagus, rapi, cakep karena mau menghadap Allah yang maha cakep. Itu dulu yang disiapin. Berangkat, bismillahirrahmanirrahim, sampai depan masjid, langkahin kaki kanan dulu. Masuk deh tuh ke masjid, baca doanya nih banyak. Di antaranya Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Kita masuk ke dalam rumahnya Allah. Langsung kita ketok pintu, Allah bukain pintu rahmat. Udah masuk ke dalam, jangan lupa sholat sunnah tahiyatul masjid 2 rakaat. Kita hormatin yang punya rumah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih lama nungguin ajan, buru-buru deh niat iktikaf. Ya Allah, saya niat iktikaf karena Engkau. Sambil kita nungguin sholat. Rapi dari itu, kita keluar, kita baca lagi doanya. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, ini aku habis keluar nih dari rumahmu. Aku minta keutamaan daripada kemuliaan. Tuh. Jadi masuknya minta rahmat, keluarnya minta kemuliaan. Semoga nikmat yang Allah berikan nggak bikin kita hina, Beb. Kan cakep. Baru melakukan ibadah-ibadah. Baru melakukan ibadah yang lain sebelum keluar pastinya tadi. Iya pastinya. Baru kemudian sholat sunnah yang lain, qobliyah. Kemudian sholat fardu, ba'di, habis itu baca Quran dan lain-lain sebagainya. Bahkan dalam riwayat diceritakan, Beb. Satu waktu nanti di hari kiamat ada orang wajahnya bersinar kayak bintang. Aneh banget tuh. Terus Bintang apa? Bintang 7. bintang 7. Pusing. Kayak bintang bersinar dia. Siapa dia? Kata Rasul, mereka adalah orang-orang yang pada saat azan berkumandang ambil wudhu. Mukanya bersinar kayak bintang di malam hari. Langsung bergegas ambil wudhu. Ambil wudhu. Terus ada lagi kelompok manusia, Beb, yang wajahnya bersinar lebih terang dari bintang seperti bulan. Siapa mereka? Mereka yang sebelum azan udah ngambil wudhu. Tuh, dan ketiga, kelompok manusia yang wajahnya indah, cerah, bersinar seperti siang hari terkena matahari. Indah banget, bersinar wajahnya cerah. Siapa mereka? Mereka orang yang sebelum azan udah ngambil wudhu, udah ada di dalam masjid. Persis kayak ente. Alhamdulillah. Akhirnya aneh tahu juga. Cuman tak dulu. Ente ke masjid bukan abis wudhu ame nungguin azan. Tidur. Astagfirullahaladzim. Aneh nggak mau ngelakuin itu lagi. Masya Allah. Aneh senang, Beb. Karena aneh sekarang sudah mengerti, aneh sekarang sudah tahu.